Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Ramadhani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dari Program Studi Manajemen kelas 23 2A dengan NIM 2309308110029. Saya akan memberikan resume mengenai pengambilan keputusan yang etis. Jadi, dilihat sampai habis. Pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis merujuk pada proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip keadilan, serta dampak yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat. Dalam resume kali ini akan dibahas secara rinci tentang pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi proses, implikasi, serta pentingnya pengambilan keputusan yang etis dalam berbagai bidang. Pengambilan keputusan yang etis mengacu pada proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai etika. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi dari tindakan yang diambil secara prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Pengambilan keputusan yang etis menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis, yaitu pertama, nilai-nilai pribadi dan moral. Keyakinan, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan menilai suatu situasi etis. Yang kedua, budaya organisasi dan lingkungan. Norma, aturan, dan ekspektasi yang berlaku di tempat kerja atau lingkungan sosial dapat membentuk pemahaman etika seseorang. Yang ketiga, pertimbangan konsekuensi. Kemampuan untuk memprediksi dan mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu keputusan akan mempengaruhi penilaian etisnya. Yang keempat, pemahaman hukum dan peraturan. Pengetahuan tentang hukum, kebijakan, dan peraturan yang berlaku dapat membatasi atau mengarahkan pilihan etis yang tersedia. Yang kelima, tekanan dan konflik kepentingan. Adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, atau pihak lain, serta konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi atau publik dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis. Dan yang keenam adalah pengalaman dan pelatihan etika. Semakin banyak pengalaman dan pelatihan yang dimiliki seseorang terkait isu-isu etika, semakin baik pula kemampuannya dalam pengambilan keputusan yang etis. Proses pengambilan keputusan yang etis. Pada umumnya, pertama, identifikasi masalah etis. Kenali situasi atau dilema yang melibatkan pertimbangan etis. Pahami nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang terkait. Kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Cari fakta, data, dan konteks yang diperlukan untuk memahami situasi. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dan dampak keputusan terhadap mereka. Yang ketiga, pertimbangkan alternatif tindakan. Identifikasi berbagai pilihan tindakan yang mungkin dilakukan. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif. Keempat, analisis etis. Pertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Evaluasi konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap alternatif. Identifikasi konflik kepentingan yang mungkin timbul. 5. Putuskan tindakan terbaik. Pilih alternatif tindakan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Pertimbangkan kemungkinan konsekuensinya negatif dan cara meminimalkannya. Yang keenam, implementasi dan evaluasi. Laksanakan keputusan yang telah dibuat. Pantau dan evaluasi dampak keputusan tersebut. Pengambilan keputusan yang etis memiliki beberapa implikasi penting, yaitu pertama, kepercayaan dan reputasi. Keputusan etis membangun kepercayaan dan kredibilitas individu atau organisasi di mata pemangku kepentingan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas, kerjasama, dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Kedua, kepatuhan hukum dan peraturan. Keputusan etis memastikan kepatuhan terhadap
terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Hal ini menghindari agar resiko hukum, denda, atau sanksi yang dapat merugikan individu atau organisasi. Yang ketiga, motivasi dan komitmen karyawan. Pengambilan keputusan etis dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan komitmen karyawan. Karyawan cenderung lebih loyal dan produktif jika merasa diperlukan secara adil dan etis. Yang keempat adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Keputusan etis mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini mendukung keberlanjutan bisnis atau organisasi serta tanggung jawab sosialnya. Yang kelima adalah daya saing dan keunggulan kompetitif. Reputasi yang etis dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi individu atau organisasi. Hal ini dapat menarik talenta terbaik, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan membuka peluang bisnis baru. Dan yang keenam yaitu kepuasan pribadi dan rasa percaya diri. Pengambilan keputusan yang etis memberikan rasa bangga dan kepuasan pribadi. Hal ini meningkatkan harga diri, rasa percaya diri, dan integritas individu. Dengan mempertimbangkan implikasi-implikasi tersebut, individu atau organisasi dapat termotivasi untuk mengambil keputusan yang lebih etis dan tanggung jawab, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan yang dapat diambil dari keputusan yang etis yaitu merupakan proses yang kompleks namun penting untuk dilakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, analisis yang komprehensif, dan pertimbangan dampak jangka panjang, individu atau organisasi dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Baiklah, itu tadi resume yang saya berikan mengenai pengambilan keputusan yang etis. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.